Jumpa lagi teman-teman di channel saya Yuda Ibrahayudi, satu channel yang selalu memberikan tips-tips teknik untuk kehidupan sehari-hari. Kali ini saya masih akan membahas tentang AC Standing Floor 5PK yang tiba saja kompresornya mereknya Copland, suaranya keras sekali, suara dari dalam seperti dipukuli dari dalam. Nah, setelah kompresor saya ganti, saya penasaran dan saya buka, dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Oke teman-teman, sebelum melihat video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selalu tunggu video-video saya berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yuda Ibrahayudi, satu channel yang selalu memberikan tips dalam bidang teknologi terapan dan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini di depan saya ada kompresor AC package standing floor ya, Copland 3PK. Kompresor ini masih hidup, cuman suaranya keras sekali. Nah, ini akan saya belah, kemudian nanti kita lihat penyebabnya apa. Nah, karena ini di rumah saya ini hanya ada listrik satu fase ya, 2200, makanya ini saya akalin aja menghidupkannya, yaitu dengan menambahkan satu kapasitor. Jadi ini diambil aja 2 spool dari terminal ini, dari terminalnya kompresor, kita kasih strom, kemudian yang satu dapat sebagai starter ya, dihubungkan ke kapasitor, dan nanti akan dipancing di sini hidup atau tidak kompresor ini. Nah, ini oke, sekarang kita coba aja. Jadi kita hidupkan dan kita dengarkan suaranya itu seperti apa, suara dari kompresor scroll Copland 3PK ini. Jadi ini nanti akan saya pancing ya, saya pancing ini kapasitornya untuk menghidupkan spoolnya. Oke. Ini saya pegang begini. Keras sekali ya. Jadi tracknya sudah tidak hidup, meskipun tidak ada shock di sini. Nah, jadi cara menghidupkannya mesin 3 fase dengan memakai listrik satu fase itu seperti ini. Jadi dipakai 2 sebagai run, 1 sebagai kapasitor, sebagai starter, dan dengan bantuan kapasitor ini untuk menghidupkan. Nah, ini akan saya gerinda, saya potong, nanti dilihat dalamnya seperti apa. Oke, lihat aja video berikutnya. Ini sudah saya bongkar kompresornya, ini saya potong pakai gerinda ya. Ini kemudian akan saya lihat dalamnya. Jadi apa yang menjadi sumber dari suara yang keras sekali dan kayak ada suara memukul-mukul dari dalam. Ini kita dibuka aja. Setelah saya buka, dilihat dulu, ini ada bekas, oh ini jadi ini ada bekas barang membentur ya. Jadi ini kelihatannya ini, jadi ini ada satu sisi yang memang terbentur dari dalam, sehingga suaranya kan keras sekali kemarin ini. Nah, ini kan hanya akibat saja. Nah, sebabnya sekarang apa? Sekarang dilihat aja dari
unit scrollnya. Ini unit scroll belum sama sekali belum saya buka ya. Ini pokoknya hanya saya potong aja, saya lihat. Nah ternyata kalau dicek lebih jauh, ini goyang sekali ya. Jadi ini keempat dari skrup ini kan ini untuk memegangi scrollnya. Jadi ini ada 4. Ternyata ini sudah lepas. Ini dol di sini satu, ini udah lepas pas. Ini tidak saya buka ya. Ini betul-betul lepas. Kemudian ini juga, oh ini enggak, ini satu enggak. Kemudian yang satu lagi ini yang ini lepas juga. Dalam posisi thread sudah rusak. Dan kemudian yang satu lagi ini juga udah habis threadnya. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi ketika hidup praktis ini akan bergoyang. Kemudian ini memukul body di sekelilingnya sehingga suaranya kan keras sekali ya. Nah ini untuk lebih membuktikannya, ini akan saya pasang lagi, kemudian saya hidupkan strumnya, saya kasih strum, saya putar kompresornya. Meskipun ini saya pasang lagi, ini sebenarnya nggak ada artinya aja ya, ini untuk membuktikan saja bahwa ini saya lepas posisi dalam sudah threadnya dol. Nah nanti kalau sudah ini saya hidupkan, ini yang saya buka semua dan saya lihat kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena ini pasti nanti bergetar kompresor ini, maka sementara ini mau saya turunkan dulu dari itu ganjalnya, ember itu supaya nanti nggak jatuh. Oke, ini saya matikan dulu. Nah itu bergerak nggak beraturan ya. Saya matikannya karena ini suaranya keras sekali. Ini sudah saya buka semuanya ya, sudah saya ambil bautnya. Tadi ada 4 kan bautnya, yang satu macet tadi saya gerinda juga akhirnya. Nah ini kalau dibuka konstruksi dari scroll itu kan lebih sederhana ya. Ini dibuka aja. Jadi ini untuk mencari permasalahannya kenapa kok bisa suaranya keras sekali. Nah ini. Jadi scroll itu kan ada 2 pasang ini kan, 2 pasang seperti bat nyamuk ini, lingkarannya mengecil ini, dan dia bergerak hanya menangkup, kompresinya itu hanya bergerak menangkup, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat seperti ini. Nah biasanya itu kalau scroll itu ada rusak di ininya, di unit scrollnya ini, biasanya ini cacat, retak, atau bertabrakan di sini. Cuman kalau melihat dari ini kan belum ada, masih mulus, belum bertabrakan, tidak ada tanda-tanda tabrakan. Dan ini relnya, lubang relnya ini yang mengarahkan untuk bergerak begini, ini masih bagus juga, tidak ada tanda-tanda luka di sini, kehausan. Jadi ini unit yang di atas tidak ada masalah. Ini scrollnya, koplennya, konstruksinya. Nah sekarang coba dilihat unit yang di bawahnya. Ini bisa diangkat seperti ini. Nah ini juga
tidak ada tanda-tanda keausan di sini. Ini masih bagus. Dan juga ini pengarahnya nih ya, pengarah dari gerakan ini yang begini juga tidak ditemukan keausan di sini nih. Jadi tidak ada gerakan di luar dari gerak maju mundur, ini masih rapat. Nah terus di mana nih permasalahannya, kok bisa tadi unit ini membentur ya, membentur dinding, dan suaranya keras sekali sampai baut-bautnya pada rontok. Nah ini pasti ada di bawah penggeraknya sini, penggeraknya dari unit ini. Nih, coba ini dilihat. Ini harusnya rapat, tidak ada kocak. Nah ini masih rapat nih. Jadi ini juga belum aus, masih kenceng, tidak ada oblak di sini. Ini di bawah kan. Nah ini unit yang pasangannya yang dari atas tadi. Ini kalau dibuka juga belum aus, masih rapat semua. Ini masih ini ya, sikunya ini masih bagus. Biasanya ini udah hancur nih kalau suaranya kasar. Ini 1 2 3. Ini yang bergerak di sini. Ini juga ini masih bagus, masih sudutnya masih tajam, tidak oval, tidak. Nah sekarang dilihat dari sisi rotornya ini kan rotor bergerak tetapi dalam 1 menit dia akan bergerak sampai 2800 rpm untuk menggerakkan ini tadi yang digerakkan di sini, digerakkan dengan cara dia bergerak oval. Ini kan oval nih gerakannya, aslinya nih memang sengaja untuk membuat gerakan mengayun kiri kanan seperti ini. Ini juga masih kenceng nih asnya nih. Jadi bos yang ada di bawah sini masih bagus. Nah sekarang kemungkinan besar yang terjadi adalah ini penghubung ini shaft penghubungnya yang menghubungkan antara motor dengan unit scroll ini. Nah sekarang dicek aja, ini di atas, ini di bawah, karena ini untuk lubang oli pelumasannya. Nah ini, nah sekarang dicek nih, ini dicek. Nah inilah, ini yang membuat mesin dari unit ini goyang nggak karuan dan terjadi benturan ke kiri kanan. Karena ini ketika ini digerakkan akan timbul getaran di sini yang akan diteruskan ke samping dan kiri kanan 1 menit sebanyak 2800 kali. Nah ini kalau ini mungkin kemungkinan memang untuk unit-unit yang sudah 10 tahun lebih ya harus diganti oli sebenarnya, karena ini olinya memang sudah agak kental dan warnanya sudah tidak bening. Mungkin ini hanya membuat keausan di sini, keausan antara shaft rotor dengan shaft hub rotor. Ini hubnya ini jelas sekali kekocakannya. Ini harusnya tidak bergerak seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini review dari saya ya, mencari sebab kerusakan, kenapa kompresor scroll merek Copland ini suaranya bergetar keras sekali
dan ada suara membentur ya, membentur-bentur. Ini jelas ini ya, bekasnya ini bentur-bentur seperti dipukul dari dalam. Dan sebab kenapa ini bautnya bisa lepas 3 bahkan yang 1 ini ya, ini patah, ini bautnya patah. Jadi inilah sebabnya, penyebab dari kerusakan ini. Dan ini cenderung saya berpendapat pada kualitas oli yang memang menurun ketika dipakai sekian tahun. Jadi mungkin ya alangkah baiknya kalau perawatan dari AC ya itu dilakukan untuk AC yang dengan beban tinggi yang hidup terus, itu juga diganti oli karena olinya udah rusak sehingga terjadilah keausan seperti ini. Oke teman-teman, ini review saya dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, dan selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.